Hai semuanya, kembali lagi di channel Little Lizzy. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini, saya akan membahas 20 fakta ReZero Season 2 Core 2 atau Part 2 yang akan tayang pada Januari tahun 2021. Oh iya, video ini merupakan lanjutan dari video 12 fakta ReZero Season 2 Core 2 yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk kamu yang belum nonton, lebih baik menontonnya agar bisa menyambung ke video ini. Langsung saja kita bahas. Sebelum mulai, yuk kita support channel kecil ini dengan subscribe dan like agar channel kecil ini bisa membagikan informasi yang menarik bagi kamu penggemar anime. Setuju? Gunakan earphone atau headset agar mendengarkan lebih jelas. 1. Akhir pertarungan Subaru dan Garfield. Setelah mengalami pertarungan yang cukup sengit, akhirnya Garfield dikalahkan oleh Subaru. Kondisi sekarang Subaru tidak bisa lagi menggunakan sihir samak karena gerbang sihirnya sudah rusak. Tetapi Subaru bersyukur mendapatkan kekuatan baru yang dia pikir sama dan kekuatan Uskup Agung perwakilan dosa kemalasan, Betelgeuse Romani Conti. Seketika Subaru pingsan saat melihat Emily baik-baik saja. 2. Perdebatan Emilia dan Roswell. Setelah menyembuhkan Subaru dan Garfield yang sedang pingsan, seketika Emily memanggil Roswell yang sedang bersembunyi di balik pohon. Sebenarnya Emily dan para roh di sekitar sudah merasakan hawa keberadaan Roswell sejak awal pertarungan Subaru dan Garfield. Emily berpikir bahwa Roswell merencanakan sesuatu karena Emily merasakan hawa negatif dari tubuh Roswell. Dan Emily berpikir kenapa Roswell bisa keluar dari kamarnya pada saat dia sedang terluka parah. Roswell yang berdiri di hadapan Emily bukanlah Roswell yang Emily kenal, melainkan nenek moyang Roswell yang merasuki tubuh Roswell generasi sekarang. Dalam situasi ini, Roswell sudah putus asa karena rencana Subaru untuk menaklukkan Garfield berhasil dan melenceng dari kitabnya. Emily dan Patrice melindungi tubuh Subaru karena mereka merasakan hawa yang sangat jahat dari Roswell. Seketika Roswell mengeluarkan sebuah buku hitam yang merupakan kitab kebijaksanaan. Apa yang tertulis di kitab itu harus sejalan, dan jika menyimpang Roswell akan merusak segalanya. Emilia pun sangat terkejut dengan perkataan Roswell. Roswell pun mengatakan bahwa Subaru memiliki kesamaan dengannya, yaitu memaksakan idealisme masing-masing kepada wanita tercinta, seperti Roswell memaksakan idealismenya kepada Echidna, dan Subaru memaksakan idealismenya kepada Emilia. Emilia pun membantah bahwa Subaru dan Roswell tidak sama. Subaru tidak mengatakan semacam idealisme kepada Emilia, tetapi argumen Subaru tentu tidak sepenuhnya tulus demi kebaikan, hanya sebagai penyejuk hati saja. Contohnya Subaru mengatakan bahwa Emilia adalah wanita yang menyusahkan. Subaru memperhatikan Emilia dengan benar. Bila mana Subaru adalah seseorang yang hanya membayangkan sosok Emilia, dia sampai sekarang pasti menyerah di makam. Jika musuh Garfield bukan Subaru yang berdebat mengenai idealisme masing-masing, maka Garfield tidak akan mendengarkan. Subaru mengetahui kelemahan Emilia tapi masih bilang dia mencintainya. Subaru tahu kebaikan Garfield tapi menuntutnya untuk berubah. Siapapun mereka, jika mereka ingin terjebak di zona aman, Subaru akan berlari dan menegur mereka. Dan terakhir Emily berkata bahwa ingatan dia sudah kembali dan dia ingin berubah. Melihat Emily berubah drastis dan mendengarkan penjelasan Emily tentang Subaru, seketika Roswell tambah frustasi dan wajah memucat ketika mengetahui perbandingan dirinya dan Subaru. Roswell pun berkata bahwa tidak perlu dikhawatirkan selama kontrak Subaru dan Roswell berlaku. Dan masih ada beberapa hari lagi untuk Subaru menyelesaikan semua masalah termasuk masalah di mansion. Seketika tubuh Roswell kembali seperti semula dari nenek moyangnya yang telah merasuki dia. Roswell pun pergi dari hadapan Emilia dan memberi nasihat mengenai Garfield agar Emily tidak meremehkan sifat Garfield. 3. Penaklukan Garfield. Setelah berdebat dengan Roswell, Subaru terbangun dari pingsannya di pangkuan Emilia. Seketika Ram dan Otto pun datang dengan tubuh yang penuh luka. Tak disangka Garfield yang sudah diajar habis-habisan oleh Subaru dan Patrice pun terbangun dari pingsannya. Subaru, Emilia, Otto, dan Ram membujuk Garfield untuk menuruti pihak yang menang yaitu Subaru agar bergabung ke fraksi Emilia. Tetapi Garfield menolaknya. Garfield mengakui kekalahannya tetapi dia tidak mau menuruti pihak yang menang. Garfield bersikeras untuk melindungi santuari dan penduduk dan tidak ingin keluar. Seketika Ram memarahi Garfield, tetapi Garfield pun tetap menolak. Ram pun berkata bahwa umur Garfield kisaran 14 tahun. Seketika Subaru terkejut bahwa Garfield sangatlah muda dari dirinya. Subaru pun membujuk Garfield untuk berubah dan bergabung dengan fraksi Emilia dengan jaminan penduduk santuari akan aman.
Seketika Garfield mengajukan syarat, yaitu dia ingin mencoba ujiannya kedua kali untuk melihat masa lalunya. Setelah itu dia akan membuat keputusan bergabung dengan fraksi Emilia atau menolaknya yang akan memicu konflik. 4. Garfield menantang ujian. Garfield menantang ujiannya untuk kedua kali hanya untuk melihat masa lalunya saja, bukan menyelesaikannya. Karena yang akan menyelesaikannya itu Emilia. Garfield yang sudah membulatkan tekad pun memasuki makam. Saat di makam, Garfield pun langsung diundang ke dunia mimpi Echidna. Echidna pun menyambut Garfield sebagai pertemuan keduanya. Garfield pun terkejut bahwa Echidna belum berubah secara fisik karena Garfield menantang ujiannya pada saat umur kisaran 6 tahun. Echidna menjelaskan bahwa dia tidak berubah karena dia sudah meninggal, dan Echidna di depan Garfield adalah jiwanya. Dalam masa lalu Garfield terdapat seseorang yang terpenting dalam hidupnya, yaitu ibunya, Frederica dan Lewas. Garfield melihat perpisahan ibunya meninggalkan santuari, serta kejadian kakaknya meninggalkan untuk mencari tempat yang aman untuk Garfield. Saat itu Garfield menolak untuk keluar dari santuari bersama kakaknya. Garfield bersikeras untuk menetap di santuari. Pada saat ujian, Garfield hanya bisa melihat semua kejadian saja dan tidak bisa berinteraksi dengan keluarganya. Seketika ujian pun selesai dan Garfield terbangun dari makam. 5. Keputusan Garfield. Setelah menantang ujian dan melihat masa lalunya, Garfield pun keluar dari makam dan disambut oleh Subaru, Emilia, Ram, dan Otto yang menunggu keputusan Garfield. Apakah dia akan bergabung dengan fraksi Emilia atau menolaknya? Garfield pun membuat keputusan untuk bergabung dengan fraksi Emilia. Reaksi Subaru, Emilia, Ram, dan Otto pun senang karena tidak harus melawan Garfield lagi. Serta merekrut Garfield sangat menguntungkan untuk menambah kekuatan tempur. Garfield pun seketika akrab dengan Subaru dan memanggilnya kapten. 6. Tekad bulat Emilia. Setelah mendengarkan keputusan Garfield, Emilia membulatkan tekad untuk menantang ujian serta menyelesaikannya. Emilia meminta dukungan dari Subaru, Ram, Otto, dan Garfield. Subaru memberi semangat kepada Emilia. Ram pun memberi hormat kepada Emilia sebagai majikannya dan menaruh harapan lebih kepada Emilia untuk menyelesaikan ujiannya. Otto pun mendoakan Emilia agar sukses dalam menghadapi ujian agar bisa mengganti kerugiannya selama ini. Garfield pun memperingati Emilia bahwa Echidna membuat rencana yang licik. Emilia pun menerima semua dukungan serta doanya dari Subaru, Ram, Otto, dan Garfield dan memasuki makam dengan tekad yang sangat kuat. 7. Ingatan Emilia yang telah kembali. Emilia pun memasuki makam dan melihat ukiran gambar Pak serta kata-kata dukungan di dinding makam. Ukiran gambar itu dibuat oleh Subaru dalam waktu 1 hari untuk memberi semangat kepada Emilia. Seketika Emilia memasuki dunia mimpi Echidna. Echidna menyebut Emilia dengan wajah yang sangat cuek. Sebenarnya Echidna sangat benci kepada Emilia, bahkan dia berkata Emilia adalah anak penyihir. Alasan Echidna membenci Emilia pun tidak diketahui. Emilia yang hampir putus asa mendengarkan hujatan Echidna, mengikuti gaya Subaru dan mengangkat tangan di atas dan memperkenalkan diri serta tujuannya untuk menyelesaikan ujian. Echidna yang merasa kesal pun langsung memulai ujiannya dengan memperlihatkan masa lalu Emilia. Untuk masa lalu Emilia sudah saya jelaskan di video 12 Factory Zero Season 2 Core 2. Tetapi ini lanjutan dari masa lalu sebelumnya. Singkatnya, Emilia besar melihat pertarungan Fortuna dan Betelgeuse dengan uskup agung perwakilan dosa keserakan Regulus Cornelius dan penyihir kesombongan Pandora yang juga pemimpin kultus penyihir. Dan penyebab Betelgeuse gila yaitu karena memakan unsur penyihir secara paksa yang diberikan oleh Flugel. Karena semua uskup agung perwakilan dosa mendapatkan unsur penyihir secara resmi bukan secara paksa. Serta alasan Betelgeuse gila juga karena telah membunuh Fortuna secara tidak sengaja. Karena Pandora menggunakan otoritasnya yaitu menulis ulang kejadian. Serta kemunculan tokoh baru yang bernama Ark yang membantu pelarian Emilia kecil dari pertempuran, tetapi gagal karena dia terbunuh oleh ular hitam yang merupakan binatang iblis yang dikeluarkan oleh Pandora. Dan alasan Emilia tertidur selama 100 tahun dalam bekuan es yaitu karena Emilia mengamuk ketika melihat Fortuna tewas di hadapannya. Echidna menyebut bahwa kekuatan Emilia saat itu lebih unggul dari Pandora, tetapi karena Pandora adalah penyihir jadi sulit untuk mati bisa dibilang abadi. Contohnya saat Regulus emosi kepada Betelgeuse dan Fortuna, dia tidak sengaja membunuh Pandora. Tetapi Pandora bisa kembali seperti semula karena otoritasnya menulis kembali kejadian. Regulus saat itu sangat kuat. Contohnya Betelgeuse mengajar habis-habisan Regulus hingga membantingnya berkali-kali di tanah, tetapi pakaiannya tidak kotor bahkan tidak ada luka apapun. 8. Keputusan Emilia. Setelah melihat masa lalunya, Echidna mengajukan pertanyaan. Apakah Emilia menyesal atau tidak terhadap masa lalunya? Emilia dan tegas mengatakan bahwa dia tidak menyesal. Seketika Echidna mengatakan Emilia seperti ibunya. Ibu Emilia yang Echidna maksud bukanlah Fortuna, tetapi ibu kandungnya. Echidna mengatakan bahwa dia mengenal ibu Emilia.
Oleh karena itu dia membenci Emilia. Setelah memiliki keputusan, Emilia dinyatakan berhasil untuk ujian pertamanya. Echidna mengatakan masih ada 2 ujian lagi dan ujian tersebut tidak terlalu sulit. Seketika langit dunia mimpi Echidna retak, menandakan ujian telah berakhir. Emilia terbangun dari makam dan menangis karena mengingat Fortuna. 9. Pertengkaran Subaru dan Roswell. Subaru dan Garfield menemui Roswell untuk melihat kondisinya. Mereka pun terkejut melihat kamar Roswell yang berantakan dan terdapat Roswell dan wajah frustasinya. Roswell pun mengejek Garfield yang mudah dikalahkan oleh Subaru. Tidak tahan mendengar ejekan Roswell kepada Garfield, Subaru mengatakan bahwa Garfield berubah atas kemauannya. Garfield pun mengatakan pada Roswell, ejekannya tidak berpengaruh padanya karena dia sudah berubah karena menantang ujian dan lolos. Roswell pun tidak percaya Garfield menerima masa lalunya. Melihat tingkah laku aneh Roswell, Garfield melindungi Subaru. Roswell melancarkan serangan fisik ke Garfield, namun dengan mudah dikalahkan oleh Garfield. Meskipun Roswell penyihir terkuat di Lunica, namun kemampuan bela diri dia lemah dibandingkan Garfield. Roswell tidak percaya masalah yang menghantui Garfield selama 10 tahun dan Emily selama 100 tahun diselesaikan oleh rencana Subaru dalam 1 hari. Dan menurut Roswell, Emily tidak akan bisa berubah karena dia lemah, rapuh, dan memiliki julukan penyihir. Subaru pun murka dan membantu perkataan buruk Roswell kepada Emilia. Subaru dan Garfield pun meninggali Roswell yang sudah kelewat gila. 10. Permohonan Ram kepada Emilia. Ram menemui Emilia yang keluar dari makam. Ram bersyukur atas keberhasilan Emilia dalam ujian pertamanya, dan Ram mengaku awalnya dia meremehkan Emilia. Mungkin baru pertama kali Ram meminta bantuan kepada Emilia. Ram meminta Emilia untuk memperbaiki mental masternya, yaitu Roswell yang sudah kelewat gila. Memperbaiki mental Roswell dengan Emilia naik tahta, karena itu salah satu rencana Roswell. Meskipun beberapa rencana Roswell sudah digagalkan oleh Subaru, tetapi jika Emilia naik tahta, mungkin akan membuat Roswell kembali, karena rencana dia menjadikan Emilia raja terkabul. Emilia pun berjanji kepada Ram akan membuat mental Roswell kembali dan memenangkan pemilihan raja. 11. Pertarungan Frederica dan Elsa. Ketika Petra berjalan-jalan di lorong, dia melihat sosok wanita dan jubah hitam di jendela. Wanita itu adalah Elsa. Elsa yang berniat membunuh Petra dihentikan oleh sihir Frederica dari jarak jauh. Frederica pun menyuruh Petra untuk keluar dari mansion. Elsa pun melempar pisau ke arah Petra yang sedang berlari, namun dihentikan oleh tangan harimau Frederica. Pertarungan Frederica dan Elsa sangat sengit, bahkan Frederica berpikir mustahil untuk mengalahkan Elsa. 12. Reuni adik kakak. Petra yang panik berlari-lari di lorong untuk menemukan Beatrice agar membantu Frederica yang sedang bertarung dengan Elsa. Tetapi keberadaan Beatrice sulit ditemukan. Seketika Petra menabrak seorang pria di depannya. Pria itu adalah Natsuki Subaru. Petra pun menjelaskan bahwa Frederica sedang melawan wanita berjubah hitam. Subaru pun langsung tahu wanita itu adalah Elsa. Subaru pun meminta Petra tenang karena dia sudah membawa bala bantuan. Beralih Frederica yang diambang kematian, Elsa pun melakukan serangan terakhir untuk membela Frederica. Seketika perut Elsa tertendang jauh oleh seorang bocah pirang. Bocah itu adalah Garfield. Garfield pun menyapa kakaknya yang sudah lama berpisah. Frederica tidak menyangka adiknya keluar dari santuari. Garfield menanyakan keberadaan gadis yang bernama Rem. Frederica menjawab bahwa Rem baik-baik saja. Garfield pun menyuruh Frederica untuk mengamankan Rem, namun Frederica menolaknya karena dia tidak akan membiarkan adiknya bertarung sendiri. Seketika Elsa berdiri setelah menerima tendangan Garfield. Garfield pun bersiap bertarung dengan menggunakan 2 perisai di lengannya. Elsa pun menyerangnya namun tertangkis oleh perisai Garfield. Garfield menyuruh Frederica untuk kabur karena dia akan menjadi beban. Frederica pun menolak dan akan bertarung dengan adiknya. Garfield menjelaskan ini akan menjadi zona perang. Garfield memberitahu bahwa kedua perisai di lengannya merupakan mainan yang sering dimainkan oleh Garfield dan Frederica saat masih kecil. Oleh karena itu Garfield merasa keberadaan kakaknya dalam perisai itu. Frederica yang terharu pun meninggali Garfield dan berharap adiknya baik-baik saja. 13. Pertarungan Garfield dan Elsa. Setelah menyuruh Frederica pergi untuk membawa Rem, Garfield pun bersiap untuk menghajar wanita psikopat di hadapannya. Pertarungan Garfield dan Elsa sangatlah sengit hingga menyebabkan tangan Elsa putus dan telinga Garfield putus. Namun tangan Elsa dengan mudah tumbuh kembali yang membuat Garfield terkejut. Garfield pun kabur dari pertarungan untuk mengulur waktu pendarahan telinganya. Garfield tidak menyangka tangan kiri Elsa yang terputus bisa kembali dengan cepat. Subaru sudah memberitahu Garfield bahwa Elsa sulit dikalahkan, bahkan jika membunuhnya tidak akan membuat Elsa mati 100%. Garfield pun berpikir bahwa Elsa seperti vampir dalam buku yang dia baca.
Namun Elsa menyangkalnya karena dia tidak meminum darah. Elsa melepas dan membuang jubah hitamnya. Garfield menganggap motivasi Elsa kini kuat dan Garfield pun bersiap untuk menghabisi Elsa. 14. Perdebatan Subaru dan Beatrice. Dalam situasi menegangkan ini, Subaru membulatkan tekad untuk membawa Beatrice keluar dari mansion. Subaru menghampiri Beatrice di dalam perpustakaan dan berkata akan membawa Beatrice keluar. Beatrice pun memeluk kitabnya dan menatap bimbang ke Subaru. Subaru menyuruh Beatrice untuk keluar dari perpustakaan, tetapi Beatrice menolaknya karena kontrak ibunya untuk menjaga perpustakaan dan menunggu orang itu. Subaru menjelaskan bahwa ada musuh di mansion yang akan membunuhnya dan tahu cara menembus perpustakaan Beatrice. Sebenarnya Beatrice sudah tahu bahwa takdirnya untuk mati sudah tertulis di kitab Roswell. Subaru yang emosi pun memarahi Beatrice yang bodoh karena berpegang teguh sama kitab kosong dan menyuruhnya untuk memutuskan kontrak ibunya. Subaru ingin Beatrice terbebas dari belenggu 400 tahun, tetapi Beatrice tetap bersikeras menolaknya karena kontrak seorang roh absolut. Beatrice dan Subaru saling beradu argumen mengenai kelemahan masing-masing. Dan akhirnya Beatrice bertanya apakah Subaru adalah orang itu. Subaru menjawab dia bukanlah orang itu, karena Subaru tahu bahwa orang yang dimaksud dalam kontrak tersebut tidak jelas keberadaannya. Bahkan Echidna sebagai pembuat kontrak tidak mengetahuinya. Itulah yang membuat Subaru naik darah. Beatrice kesal dengan tingkah Subaru yang menjelekkan dia dan ibunya. Beatrice pun mendorong Subaru keluar dari perpustakaan dan menghilangkan keberadaannya dari Subaru. Subaru merasa bersalah sudah berlebihan membuatnya emosi. 15. Masalah baru Subaru. Setelah Subaru diusir dari perpustakaan Beatrice, dia bertemu dengan Otto dan Petra. Subaru heran kenapa Otto dan Petra masih di mansion. Otto dan Petra menjelaskan mereka tidak bisa keluar karena binatang iblis mengelilingi mansion. Subaru menanyakan keberadaan Rem dan Frederica serta para penduduk desa. Otto menjelaskan bahwa dia belum menemukan Frederica dan Rem, dan para penduduk sudah dievakuasi sebelum binatang iblis datang. Subaru memikirkan rencana pelarian untuk Otto dan Petra karena dia masih memiliki urusan dengan Beatrice. Ketika memikirkan rencana, Subaru, Otto, dan Petra merinding melihat Elsa jauh di belakang mereka. Subaru pun langsung memegang erat Petra untuk melindunginya. Subaru heran apa yang Garfield lakukan selama ini. Otto pun melancarkan serangan ke Elsa dengan batu sihir namun tidak mempan. Dan perut Otto ditendang Elsa sampai menembus tembok. Subaru pun membawa lari Petra jauh dari Elsa, namun serangan Elsa sedikit mengenai leher Subaru. Seketika Frederica datang membantu Subaru, Otto, dan Petra untuk keluar dari pertempuran. Subaru menanyakan keberadaan Rem kepada Frederica. Frederica menjawab bahwa Rem ada di punggungnya dengan diikat tali. Frederica bertanya-tanya apakah Garfield sudah tewas oleh Elsa, tetapi Subaru percaya bahwa kekuatan Garfield lebih unggul sedikit dari Elsa. Saat Elsa mendekati mereka, dinding lantai atas runtuh. Terlihat Garfield yang kesal karena Elsa kabur dari pertempuran. Garfield menjelaskan bahwa dia terhalang oleh seorang bocah perempuan. Saat bersiap-siap bertarung dengan Elsa, datanglah sebuah kuda nil besar yang merupakan binatang iblis, dan di atasnya terdapat seorang bocah perempuan yang Subaru dan Petra kenal. Dia adalah Melly. Dengan situasi yang saat ini, Subaru meminta Garfield untuk melawan Elsa dan Melly sendirian, dan Subaru akan memancing binatang iblis dengan bau penyihirnya. Elsa menyuruh Melly untuk keluar dari pertarungan, tetapi Melly menolaknya. Garfield pun menyuruh Subaru, Otto, Frederica, dan Petra untuk keluar dari zona perang. Saat perjalanan kabur, Subaru terhalang oleh binatang iblis di hadapannya. 16. Mengalahkan binatang iblis dengan ilmu sains. Subaru menyarankan untuk mengubah rute pelarian ke jalan rahasia di kantor Roswell. Saat di kantor Roswell, Subaru terkejut ada binatang iblis besar yang sedang menunggu mangsanya. Binatang itu adalah Gultilau, raja hutan eboni. Melihat Frederica yang kelelahan, Otto yang tidak bisa menggunakan sihir, serta Petra dan dirinya bukan petarung, membuat Subaru hampir frustasi karena tujuan akhir mereka terhalangi oleh binatang iblis Gultilau. Frederica menjelaskan bahwa Gultilau merupakan binatang iblis yang memiliki indera pendengaran yang sangat tajam. Seketika Subaru mendapatkan rencana untuk mengalahkan Gultilau menggunakan ilmu sains. Subaru membuat sesuatu yang berisik di sebuah kamar agar memancing Gultilau menghampirinya. Ketika Gultilau memasuki kamar, dia menghancuri benda apapun yang di dalamnya terdapat sebuah pewangi ruangan yang membuat indera penciuman Gultilau rusak. Saat keluar kamar, Gultilau disambut dengan sebuah serangan tepung di matanya yang membuatnya sulit untuk melihat dan tertiban oleh lemari. Otto pun langsung melemparkan minyak ke tubuh Gultilau dan membakarnya dengan menggunakan batu sihir hingga binatang itu tewas.
Setelah mengalahkan Gultilau, Subaru, Otto, Frederica, dan Petra keluar dari mansion yang terbakar dengan api yang sangat besar. Frederica mencemaskan Garfield yang sedang bertarung dalam mansion yang terbakar. Subaru menjelaskan bahwa Garfield tidak sebodoh itu. Subaru pun menyuruh Otto, Petra, dan Frederica untuk evakuasi. Namun Petra ingin Subaru ikut, tetapi Subaru memiliki urusan dengan Beatrice dalam mansion. Subaru mengandalkan Frederica untuk memimpin rute pelarian. 17. Akhir pertarungan Garfield dan Elsa. Garfield dan Elsa bertarung dengan sangat sengit, bahkan menyebabkan lubang di dada Elsa dan kaki Garfield putus. Serangan mematikan Garfield itu saat dia memecahkan kepala Elsa, namun Elsa dapat beregenerasi. Garfield berpikir bahwa Elsa sudah mencapai batasnya dan tidak akan bisa hidup kembali lagi. Merasa kesal, Elsa menyuruh Melly untuk mengejar tim Subaru yang melarikan diri, namun dihentikan oleh Defense Protection of Earth milik Garfield yang menyebabkan kuda Neil dan Melly terguling. Seketika binatang iblis datang di lorong pertempuran. Garfield pun tidak punya pilihan untuk jaga jarak karena lawan yang terlalu banyak. Namun Garfield tertimpa oleh binatang iblis kuda Neil. Garfield pun menahannya dengan berubah menjadi harimau besar dan merobek perut kuda Neil sampai tewas. Melly terkejut melihat binatang iblis kesayangannya mati oleh Garfield. Garfield pun berubah ke wujud manusia dan bersiap menghadapi Elsa di depan yang sudah bergenerasi. Garfield menahan serangan mematikan Elsa bertubi-tubi dengan tamengnya. Garfield pun memutuskan kaki Elsa dengan cakarnya hingga membuat Elsa terjatuh. Untuk serangan terakhir, Garfield mengambil mayat kuda Neil yang beratnya bisa membunuh manusia biasa dan menjatuhkan ke Elsa hingga dia tewas tertiban. 18. Kontrak Subaru dan Beatrice. Beralih ke Subaru yang mencoba menemui Beatrice di perpustakaan, tetapi setiap dia memasuki perpustakaan, dia selalu dikeluarkan oleh Beatrice. Dan lebih parah, Subaru dipindahkan ke halaman mansion yang sudah terbakar. Tanpa basa-basi, Subaru menerobos api untuk mencari perpustakaan Beatrice, tetapi pintu semuanya sudah terbakar. Dan menurut Subaru masih ada pintu yang belum terbakar, yaitu pintu lorong rahasia di kantor Roswell. Ketika memegang gagang pintunya, Subaru merasa telapak tangannya terbakar, tetapi dia memaksakan membukanya untuk bertemu Beatrice. Ketika membukanya, Subaru melihat perpustakaan Beatrice terbakar. Semua dokumen Echidna hangus terbakar. Beatrice pun sudah gagal menepati janjinya pada Echidna untuk melindungi perpustakaan. Subaru mendekati Beatrice dan berkata dia meminta bantuan karena dia tidak bisa hidup tanpa Beatrice. Beatrice pun membantahnya karena Subaru hanya manusia biasa yang suatu saat nanti akan mati, sedangkan Beatrice adalah roh yang abadi. Tetapi Subaru menegaskan dia akan membuat Beatrice tidak sedih, tidak kesepian, dan akan menggantikan kesepian selama 400 tahun. Dengan menghabiskan waktu bersama Subaru hingga membuat sebuah kenangan di hatinya, Subaru mengulurkan tangannya dan meminta Beatrice untuk memilih Subaru dan membuang perasaannya selama 400 tahun. Beralih ke Otto, Frederica, Petra, dan Garfield di atas gunung, mereka melihat mansion yang sudah rubuh dengan lahapan api. Petra pun khawatir kepada Subaru yang belum datang. Garfield menjelaskan bahwa Elsa sudah tewas dan dia membawa Melly yang tak sadarkan diri sebagai barang rampasan untuk diinterogasi. Dan juga Garfield tidak berani membunuh manusia. Meskipun dia membunuh Elsa, tetapi dia menggunakan mayat binatang iblis. Jadi Garfield tidak berpikir 100% dia yang membunuh Elsa. Seketika melihat mansion, muncullah Beatrice dan Subaru yang sedang terbang menuju santuari untuk menuntaskan satu masalah lagi, yaitu kelinci besar. 19. Masalah terakhir Subaru. Beralih ke Emily yang sedang melindungi santuari dari kelinci besar. Seketika Subaru dan Beatrice mendarat dari langit. Subaru dan Beatrice sudah menjalin kontrak, sehingga Beatrice sepenuhnya orang milik Subaru. Emily menjelaskan bahwa Jin sudah dia selesaikan sepenuhnya. Subaru pun bersyukur mendengarnya. Subaru dan Beatrice bersiap-siap membasmi kelinci besar di hadapan mereka. Beatrice menyuruh Subaru untuk tidak memakai samak karena gerbang Subaru sudah rusak. Oleh karena itu, Beatrice memegang tangan Subaru untuk menyalurkan mana ke dalam tubuh Subaru. Artinya Beatrice merupakan gerbang sihir Subaru. Beatrice pun menyuruh Subaru untuk merapalkan sihir. Subaru dan Beatrice pun terbang sambil menembakkan tombak kristal ke kelinci besar. Emily pun terpukau dengan aksi Beatrice dan Subaru karena saat langkah sihir elemen cahaya seperti Beatrice dan sihir elemen kegelapan milik Subaru bersatu. Beatrice pun sangat senang menyerang kelinci besar karena sudah lama dia tidak bertarung. Subaru dan Emily bekerja sama membentuk garis sihir berbentuk kotak. Seketika tanah di atas kelinci besar terangkat dan membentuk kotak yang membuatnya terkurung. Subaru pun menyuruh Beatrice untuk serangan terakhir. Beatrice pun merapalkan sihir Al-Samak yang merupakan tingkat sihir samak tertinggi
yang membuat kelinci besar dalam kotak tersebut berpindah ke dimensi lain. Melihat tidak ada kelinci satupun, Subaru sangat bersyukur masalahnya telah teratasi. Subaru pun mengangkat Beatrice dan mengucapkan terima kasih dan memanjakannya. Subaru melihat Ram di pangkuan Roswell yang sedang mengusap air mata Roswell. Roswell menangis karena rencana melencengnya dari kitabnya, dan kitabnya pun sudah dibakar oleh Ram. 20. Kesatria Emilia. Setelah bertengkar dengan Otto, membuat taruhan dengan Roswell, mendapatkan kepercayaan dari Lewis, bertengkar dan menyemangati Emilia, bertarung dan menyadarkan Garfield, menyelamatkan orang di mansion, membuat kontrak dengan Beatrice, serta memusnahkan kelinci besar, akhirnya Subaru diangkat menjadi kesatria fraksi Emilia secara resmi. Meskipun awalnya Subaru mengaku kesatria Emilia di hadapan para petinggi, bangsawan, kesatria dan calon raja, tetapi sekarang Subaru secara resmi adalah kesatria Emilia yang siap melindunginya. Subaru pun menjadi kesatria Ro dengan senjata cambuk yang bernama Gulti Whip. Oke guys, cukup segini dulu video kali ini. Jika ingin melanjutkan pembahasan ReZero atau anime lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di next video.